Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan fa asa an yakuna minal muflihin. Shadaqallahul adzim. Para hadirin, pimpinan atau pengurus komisariat lingkup Fakultas Agama Islam yang sempat hadir pada sore hari ini, yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam yang kalau nggak salah judulnya kajian Ramadan ya, Karoma, kajian Ramadan. Oleh karena itu pada sore hari ini saya mengajak pada kita semua agar senantiasa kita terus memanjatkan puja dan puji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala kenikmatan yang Allah telah titipkan kepada kita. Kenikmatan itu berupa kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, sehingga dengan berbagai kenikmatan ini alhamdulillah kita masih menjalankan aktivitas baik, aktivitas yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan tauladan kita, panutan kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini. Oleh pimpinan komisariat ya memberikan tugas kepada dekan sebenarnya ya, pada Pak Yusuf dengan Fakultas Agama Islam, dan memberikan judul tentang Muhammadiyah dan kemanusiaan, kurang lebih seperti itu. Lalu sebenarnya materi saya setelah saya baca tadi malam itu adalah dakwah yang menggembirakan, tapi padahal karena berhalangan ada kegiatan yang mendesak sehingga diamanahkan kepada saya untuk coba memberikan sedikit pengantar atau informasi berkait tentang Muhammadiyah dan kemanusiaan ini. Adik-adik sekalian, para pimpinan komisariat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya judul yang paling bagus kalau kita membahas ini bisa kita rubah tentang Muhammadiyah dan kemanusiaan, atau kalau kita di Muhammadiyah dikenal dengan filantropi Muhammadiyah ya. Pertama saya ingin memberikan penegasan bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sebagai manusia, maka kita tidak bisa terlepas dari kegiatan yang sifatnya hablu minallah dan hablu minan nas. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan sebagai umat Islam, sebagai muslim, tentunya kita harus memperhatikan dua hal. Dua hal yaitu sebagaimana disampaikan tadi, yaitu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Tadi hablu minallah dan hablu minan nas. Nah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentunya terkait dengan hubungan kesalehan individu ya, kesalehan individu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara hubungan dengan sesama manusia
itu terkait dengan kesalehan sosial, ya, sebagai makhluk sosial yang tentunya yang hidup di kalangan masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam menjalani tadi kehidupan ini sebagai umat muslim, maka dua aktivitas ini tentunya tidak bisa terlepas, ya, antara hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah juga kan memberikan ajakan sejak 101 abad yang lalu. Muhammadiyah berdiri ini adalah untuk memberikan ajakan atau menyuruhkan bahwa hadirnya Muhammadiyah adalah untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan sosial, tetapi tidak juga mengesampingkan tentunya sejalan dengan kepentingan dengan hablum minallah. Nah, oleh karena itu keduanya ini harus seimbang. Kesalehan individu harus sama baiknya dengan kesalehan sosial, ya. Jika rajin sholat, ya, zakat, puasa, zikir, doa, ya, atau tadi alias hubungan kita dengan Allah dengan baik, namun hubungan kita dengan sesama manusia buruk, maka bisa menjadi orang bangkrut di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu kalau hubungan kita kepada Allah baik dan hubungan sosial kita tidak baik, maka kita menjadi orang-orang yang bisa bangkrut di yaumil akhir nanti. Nah, pada satu kesempatan, ya, baginda Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, ya. Kesempatan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu atau al-muflis? Ya, para sahabat sahabat menjawab, menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Itu jawaban para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kembali, bersabda setelah mendengar apa yang disampaikan oleh para sahabat, mengatakan bahwa orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak memiliki harta dan kekayaan. Orang-orang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Maka Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa sholat, puasa, zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, membunuh, dan menyakiti orang lain. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kesalahan individu kita hablu minallah, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak cukup. Ternyata kita akan menjadi orang yang merugi. Nah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan ibadah puasa, kita berzakat, ya, dan lain sebagainya, tetapi dalam kehidupan kita selalu mencaci maki, menuduh, ya, memakan harta orang lain, membunuh dan menyakiti hati orang lain. Itu termasuk orang-orang yang bangkrut, kata Rasul. Kenapa? Semua kebaikannya itu tidak dihitung, bahkan akan diambil oleh orang lain yang dia caci tadi. Makanya dalam kehidupan kita ini sebagai umat Islam, apalagi sebagai warga Muhammadiyah, ya jangan sekali-sekali sering memaki, jangan sekali-sekali sering berprasangka buruk terhadap orang lain, ya, apalagi menuduh, ya, dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, terlebih kita khususnya pada warga Muhammadiyah. Nah, setelah itu kok pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang, kata Rasulullah. Ya, mereka tadi yang memaki, ya, melaksanakan ibadah sholat hablu minallahnya bagus, ya, tetapi mereka tadi yang tetapi dalam kehidupannya sering memaki, mencaci, menyakiti perasaan orang lain, membuat sakit hati orang lain, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang, kata Rasulullah. Yang dianiaya tadi, ya, sampai habis. Ya, makanya dikatakan tadi itu orang yang sholat adalah orang yang bangkrut, ya, akan diambil pahalanya kepada orang yang dia zalimi sampai dia habis nanti, ya, maka dia di sini dikatakan orang yang bangkrut.
Nah, sementara tuntutannya masih banyak yang belum terpenuhi. Sebagian besar mereka dibebankan kepadanya hingga ia dilempar ke neraka. Jadi orang yang sholat tetapi sering memaki, selain dikuras kita punya amal soleh, kebaikan, ya pahala-pahala kita, dosa-dosa yang melekat kepada orang yang kita maki tadi, orang yang kita caci maki, orang yang kita sering bikin sakit hati, dosa-dosanya itu akan diberikan kepada tadi orang yang memiliki kesalehan individu, kriminal yang baik tetapi sering mencaci. Itu sudah dikatakan orang yang bangkrut, ya kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau sering kita melaksanakan ibadah sholat dengan baik, maka perilaku sosial juga kita harus kita jaga dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tergolong bangkrut dalam kehidupan kita. Tidak enak itu orang yang bangkrut, ya. Bangkrut itu ya sama sekali maka minus dalam kehidupannya. Kalau bangkrut banyak uang dan harta, itu masih bisa memiliki upaya kita, berarti kita masih diberikan kesehatan. Tetapi di yaumil akhir nanti kita bangkrut yang dikatakan tadi, ya, sampai kita masuk neraka, maka ya sangat disayangkan ibadah kita yang begitu baik hanya dirusak karena kita tidak memiliki kesalehan sosial. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, sebenarnya manusia itu memiliki 4 macam kriteria, ya, dalam melaksanakan suatu peribadatan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 kriteria manusia dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah ada orang yang beramal secara ritual, ya, beramal ritual dan tidak berdosa sosial. Ia disebut orang yang beruntung, ya. Dalam 4 manusia itu dalam kehidupan kita ada orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang memiliki ibadah ritual dengan bagus dan tidak berdosa secara sosial, ya. Fa amma man taba wa aman wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin, ya. Di surat Al-Qasas ayat 67 dikatakan bahwa adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini yang diinginkan oleh kita semua sebagai kader, sebagai anak GMM, ya, sebagai warga Muhammadiyah pada umumnya. Maka kita harus memiliki kesalehan individu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki kesalehan sosial yang baik, perilaku sosial. Makanya saya katakan tadi, sebagaimana disampaikan tadi oleh pimpinan komisariat, bahwa sejak Muhammadiyah lahir itu mengajarkan kita bagaimana hidup, memiliki sikap yang peduli terhadap sesama manusia. Paling tidak peduli terhadap sesama manusia itu bukan karena kita memberikan sesuatu saja, tidak. Oh, Anda diberikan uang, diberikan ini dan lain sebagainya, itu dalam konteks yang sangat terbatas. Tetapi sesungguhnya, ya, memberikan kepedulian itu bagaimana kita memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Nah, itu yang pertama. Nah, kriteria manusia yang disebut adalah orang yang beruntung adalah orang yang beramal ritualnya bagus, kemudian tidak memiliki dosa sosial. Kemudian yang kedua, ya, ada orang yang disebut orang yang merugi, ya, orang yang merugi. Orang yang merugi itu adalah orang yang tidak beramal secara ritual, ya, orang yang tidak beramal secara ritual dan tidak pula berdosa sosial. Sederhananya begini, orang yang merugi itu ya mungkin sholatnya nggak pernah bolong dan sebagainya, mungkin tidak pernah, apalagi tidak pernah melaksanakan sholat, tetapi juga dia memiliki kesalehan sosial yang baik, ya. Ada tipe orang seperti itu, nggak usah sholat, ya, yang penting saya melakukan kebaikan, saya menebar senyum kepada sesama manusia, membantu yang lainnya, menolong kawan kita, ya, yang memiliki, yang mendapatkan kekurangan dan kita memiliki kelebihan, kita berikan bantuan, ya, dan lain sebagainya. Itu
maka orang tersebut adalah orang-orang yang merugi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'malan. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinul sun'an. Ya. Jadi juga tidak benar kalau cukup hanya kesalehan sosial tetapi kita juga tidak pernah melaksanakan ibadah sholat umpamanya. Ya. Kan banyak orang melakukan hal demikian. Banyak tipe atau kriteria-kriteria manusia orang mukmin seperti itu. Mengatakan yang penting saya bisa bersedekah, bisa beramal saleh. Sholat itu ya. Padahal sholat itu juga menjadi kunci ya diterimanya dari amal-amal yang lain. Makanya dalam hadis dikatakan awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati sholat fa in sallu sairun amali wa in fasadat sairun amali. Ya, yang pertama kali dihisab ya amalnya dihitung adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal sosial itu akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ya, kalau sholatnya kita tidak baik, hubungannya kita kepada Allah tidak baik, maka amal-amalan yang lain itu belum tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan ditanggalkan. Makanya dikatakan orang yang merugi. Kita melaksanakan kegiatan sosial yang bagus, berinfak dan lain sebagainya, nah semua itu belum tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena persoalan hubungan kita terhadap Allah, hanya persoalan kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau untuk tidak rugi, ya kesalehan sosial tetap dipikirkan, kebaikan sosial, tetapi juga jangan tinggalkan kehidupan ritual kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipe orang seperti ini adalah orang yang merugi. Enggak sholat, tetapi banyak menebarkan kebaikan. Kan seperti itu. Kemudian ada orang yang disebut dalam kehidupan manusia ini adalah manusia yang tertipu. Ya. Manusia yang tertipu adalah orang yang tidak beramal secara ritual tetapi beramal sosial. Ya. Tapi ya beramal sosial. Ya. Kalau tadi dikatakan orang yang beramal ritual tidak pula berdosa sosialnya, ya. Tetapi ini lain-lain orang yang tidak beramal ritual tetapi beramal sosial. Itu orang yang tertipu. Maksudnya adalah tatkala orang melaksanakan ibadah sholat itu hanya sekali, ya. Kalau ia melaksanakan sholat, kalau ada yang dilihat supaya dikejar datang pengajian, ya karena ada si A, ada si B, kan seperti itu, ya. Begitu juga ingin melakukan kehidupan sosial, oh di sana ada si A, saya harus pergi deh, ya, supaya saya dilihat dan lain sebagainya. Tertipu sebenarnya, ya. Jadi amalnya itu ditipu, tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan ini tergantung dari niat kita, dan Allah mengetahui apa yang kita niatkan dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang kita kerjakan, Anda semua di sini, ya ada yang datang ya benar-benar karena Allah, ada juga yang karena tadi dipanggil sama Pak Ardi, yang mudah-mudahan kan seperti itu ya. Ada juga yang nah, meskipun di ayat lain dikatakan pama yaumal misqala dzarratin khairan yara wa ma yaumal misqala dzarratin syarran yara, ya, tetap ada balasan dari apa yang kita lakukan di dunia, ya. Tidak apa-apa meskipun hanya sebiji zarah pun, tetapi sebenarnya itu semua kita kembalikan dari niat kita masing-masing, ya, sehingga kita menjadi manusia yang tertipu dalam kehidupan kita, ya. Tertipu kenapa? Ya karena perbuatan kita masing-masing, ya. Oleh karena itu kalau pimpinan komisariat mengundang dan lain sebagainya, kegiatan dengan pengajian sifatnya ukhrawi maupun yang sifatnya sosial, maka dimaksimalkan, luruskan niat kita untuk berdakwah, beramar ma'ruf lewat seperti ini. Jadi beramar ma'ruf itu bukan hanya sekedar kita pergi mencegah orang atau mengajak orang, tidak. Beramar ma'ruf itu dari kita, mulai dari diri kita sendiri. Mampu kita tidak menggerakkan pribadi kita, diri kita, hati kita untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ukhrawi tadi. Kan seperti itu. Kalau tidak bisa, ya berarti itu yang harus dievaluasi lagi. Nah, kemudian yang terakhir, ya, ada orang yang beramal ritual tapi banyak melakukan dosa sosial, disebut orang yang bangkrut secara hakiki, ya. Kalau tadi orang yang sholat tetapi melakukan dosa sosial itu yang bangkrut, tetapi ini ada orang yang beramal ritual tapi melakukan dosa sosial, disebut orang yang secara terus menerus, ya, disebut orang-orang bangkrut secara hakiki. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada tema, ya. Muhammadiyah sejak 100 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu, sejak berdirinya, ia memiliki sikap, ya, atau peran untuk bagaimana, ya, memiliki kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Ya, makanya tongkat yang paling ini yang kita kenal adalah bagaimana teologi Al-Ma'un, ya. Bagaimana kegiatan filantropinya saat ini, ya. Ya, itu juga sebagai bagian dari manifestasi dari ketaatan kita terhadap agama Islam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama, ya. Makanya dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yarqudu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya. Apa kata ayat itu? Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kau orang yang mendustakan agama? Ya. Siapa yang mendustakan agama? Adalah mereka yang menghardik anak yatim. Ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang enggan memberi makan fakir miskin. Nah, itu ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yafuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Jadi kita sebenarnya kalau kita tidak memiliki kepedulian sosial, kita berdusta terhadap agama kita. Ya. Kita tidak menjalankan syariat Islaman kita. Ya. Hanya karena tadi. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya banyak menjelaskan tentang bagaimana kepedulian sosial. Bahkan kalau Dr. Rahman menggunakan perbandingan 1:50 berbicara tentang kepedulian sosial dengan hubungan kita terhadap Allah. 1 hubungan kita kepada Allah, 50-nya itu berbicara tentang kepedulian sosial kita. Nah, itu. Oleh karena itu kita kembali tadi ara'aital ladzi yukadzibu bin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka Muhammadiyah lahir ini adalah untuk mengangkat derajat manusia sesungguhnya, ya. Meneruskan apa yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya ada kegiatan namanya tadi kegiatan filantropi. Jadi kegiatan filantropi itu ya kegiatan kemanusiaan. Kita mencari orang-orang yang yang kurang mampu, yang memiliki ditimpa musibah, lalu kita datang ke sana. Ya, bukan datang untuk berfoto saja untuk selfie, tetapi untuk memberikan kontribusi, memberikan semangat, ya, kepada mereka bahwa mereka pasti menjalani kehidupan dengan berbagai cobaannya yang mereka hadapi. Ya. Kita memberikan apa yang kita miliki dan sebagainya. Kalau ada kita punya harta, kita bawa sebagian, ya. Kalau kita punya kelebihan kita bawa, kalau sudah tidak ada cukup bawa senyumnya saja. Kan seperti itu. Ya. Ya. Makanya Anda dilatih, karena di ikatan mahasiswa Muhammadiyah di MM itu dilatih seperti membuat satu kegiatan ini bagian dari kepedulian sosial. Ya, bagaimana datang membawa proposal, dan proposal itu bukan untuk kepentingan pribadi kan? Bukan. Sebenarnya. Jadi tidak perlu malu kalau Anda membawa proposal seperti itu. Karena Anda membawa proposal adalah untuk kepentingan sosial, bahkan untuk salah satu bagian ibadah kita kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mencari, ya paling tidak juga memberikan lapangan bagi yang lain, ya, bagi yang mereka memiliki kelebihan untuk menyumbang berapapun itu, ya, yang dilakukan. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim, manusia, dan khususnya kita sebagai warga Muhammadiyah, maka kita jangan menjadi orang-orang yang merugi, ya, kita harus menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang memiliki hubungan ia kepada Allah dengan baik, juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat lainnya.